Oke, for listener Tinker, balik lagi sama gue Tinker di Kasus dan Kriminal. Kali ini gue mau ngebahas tentang sosok pembunuh berantai Amelia Dyer yang tega membunuh 400 bayi, dan apakah dia ada hubungannya dengan Jack or Jill the Ripper. I have made a full statement. I have told them the truth and nothing but the whole truth, as I hope to be forgiven. God Almighty is my judge, and I dare not go into his presence with a lie. I do hope and pray God will forgive me. Amelia Dyer. Oke, gue mau ceritain tentang si pembunuh 400 bayi yang bernama Amelia Dyer. Pada tahun 1902, seorang pria yang sedang menggali tanah perkebunannya terkejut karena ia menemukan banyak kerangka di dalam kebunnya. Dia pun segera memberitahu pihak berwenang. Ternyata apa yang dia temukan si pria itu adalah sisa-sisa kerangka 5 bayi yang telah dibunuh. Setiap anak dicekik dengan sejenis tali karet berwarna putih dan dibungkus dengan kain, ditaburi dengan jeruk nipis untuk mengurangi bau busuk, kemudian dikubur. Ketika para penyelidik mencoba mengidentifikasi kerangka-kerangka itu, mereka menyadari bahwa pria tersebut saat itu tinggal di bekas kediaman seorang pembunuh bayi yang terkenal kejam, Amelia Elizabeth Dyer, yang telah membunuh hingga 400 bayi selama beberapa dekade. Amelia Dyer yang dikenal dengan sebutan Baby Farmer adalah pembunuh berantai paling terkenal di Inggris. Amelia Dyer adalah seorang baby farmer. Pada tahun 1800-an, di era Inggris Victoria, praktek baby farming banyak diminati, di mana para wanita yang memiliki anak di luar pernikahan biasanya membayar bidan atau seseorang untuk merawat bayi mereka dengan imbalan uang. Ataupun para wanita kaya yang menitipkan anak mereka di baby farmer atau ibu susu untuk memberikan ASI kepada bayi dan merawatnya sampai usia tertentu. Lalu mereka mengambilnya lagi. Ada pula yang menggunakan jasa baby farmer karena sang ibu muda belum siap secara finansial untuk mengurus bayi mereka. Ada yang mengambil bayinya kembali dan ada juga yang meninggalkannya begitu saja. Bayi-bayi itu akan ditempatkan di sebuah rumah dan dirawat dengan penuh kasih. Tapi dalam kasus Amelia Dyer pastilah beda. Ia akan secara brutal membunuh mereka dan menggunakan kematian bayi-bayi itu untuk keuntungan finansialnya. Pertanyaannya, siapakah Amelia Dyer? Yuk, gue jelasin. Amelia Dyer dilahirkan dengan nama Amelia Elizabeth Hobley pada tahun 1836. Tanggal kelahirannya itu tidak diketahui secara pasti. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dengan 3 saudara laki-laki. Yang pertama adalah Thomas, James, dan William, dan seorang saudara perempuan, Anne, di desa kecil Pile Mars di sebelah timur Bristol. Ayahnya seorang ahli pembuat sepatu bernama Samuel Hobley dan ibunya Sarah Hobley. Amelia kecil belajar membaca dan menulis dan mengembangkan kecintaannya terhadap sastra dan puisi. Namun, masa kecilnya dirusak oleh penyakit mental ibunya setelah sembuh dari tifus. Tiba-tiba saja ledakan emosinya menjadi tidak terkendali dan Amelia terus merawatnya sampai dia meninggal pada tahun 1848. Para sejarawan kemudian berpendapat bahwa hal inilah yang kelak akan berefek pada kesehatan mental Amelia di masa depan. Amelia memiliki seorang kakak perempuan, Sarah Ann, yang meninggal pada tahun 1841 saat masih berusia 6 tahun. Dan seorang adik perempuan juga bernama Sarah Ann yang meninggal pada tahun 1845 saat berusia beberapa bulan. Setelah kematian ibunya, Amelia tinggal bersama seorang bibi di Bristol untuk sementara waktu sebelum menjalani magang dengan seorang pembuat korset. Ayahnya meninggal pada tahun 1859. Kakak laki-laki tertuanya, Thomas, mewarisi bisnis sepatu keluarga. Entah bagaimana Amelia bisa kehilangan kontak dengan sebagian besar keluarganya. Ia kemudian menikah
dengan George Thomas yang berusia 59 tahun, sementara Amelia saat itu berusia sekitar 24 tahun. Dan mereka berdua kemudian berbohong tentang usia mereka pada akte nikah untuk mengurangi kesenjangan usia. George mengurangi 11 tahun dari usianya dan Amelia menambahkan 6 tahun ke usianya. Ia memiliki seorang anak perempuan bernama Ellen Thomas saat menikah dengan suaminya. Lanjut, setelah menikahi George Thomas, Amelia dilatih untuk menjadi seorang perawat. Ia belajar dari seorang bidan bernama Ellen Dan. Amelia mulai belajar tentang cara yang lebih mudah untuk mencari nafkah dengan menggunakan rumahnya sendiri sebagai tempat tinggal bagi para wanita muda yang hamil di luar pernikahan atau hamil yang tidak diinginkan. Dia akan menerima bayi-bayi untuk diasuh dengan imbalan dari para ibu bayi tersebut. Inilah yang disebut dengan baby farming. Tempat di mana ibu-ibu yang belum menikah di era Victoria Inggris sering berjuang untuk mendapatkan penghasilan. Karena Undang-Undang Amandemen Hukum tahun 1834 yang buruk telah menghilangkan kewajiban finansial dari seorang ayah bagi anak-anak di luar pernikahan. Sementara membesarkan anak-anak seorang diri sebagai ibu tunggal sangat diberikan stigma dalam masyarakat. Itulah sebabnya banyak praktek baby farming bermunculan di era itu, di mana seseorang atau perawat bertindak sebagai agen adopsi atau pembinaan dengan imbalan bayaran dari ibu para bayi. Banyak bisnis didirikan untuk menampung para wanita muda dan merawat mereka sampai mereka melahirkan. Para ibu kemudian meninggalkan bayi mereka yang tidak diinginkan untuk dirawat sebagai anak-anak perawat. Tapi pengasuh yang tidak bermoral memilih untuk membiarkan para bayi kelaparan untuk menghemat uang dan bahkan mempercepat kematian. Bayi yang cengeng atau rewel dapat dibius dengan alkohol atau opiat yang mudah didapat pada waktu itu. Banyak bayi-bayi meninggal akibat praktek yang meragukan ini. Pada tahun 1869, suami Amelia, George Thomas, meninggal dan Amelia membutuhkan penghasilan. Dan ilmunya sebagai perawat yang didapat dari Ellen Dan yang mengajarinya tentang baby farming akan sangat berguna baginya. Tapi sayang, Amelia akan mengambil satu langkah lebih jauh. Dia pun mulai memasang iklan di surat kabar lokal, mengaku sebagai wanita menikah yang terhormat yang menyediakan rumah yang aman dan penuh kasih bagi anak-anak. Dia kemudian akan meminta pembayaran 1 kali dalam jumlah besar atas imbalan jasanya. Namun, daripada menghabiskan uang itu untuk memberi makan dan merawat anak-anak, Dyer menyadari ada cara yang lebih mudah untuk mengantongi uang, yaitu dengan menyingkirkan anak-anak. Awalnya, Amelia menggunakan teknik overdosis opioid. Teknik overdosis opioid pada bayi, yang maksud untuk menenangkan bayi menangis. Dia kemudian akan memanggil petugas koroner untuk mengkonfirmasi kematian bayi tersebut, dan ia akan berpura-pura terkejut bahwa bayi itu meninggal begitu cepat dan berpura-pura sedih atas kematian bayi-bayi tersebut. Pada tahun 1872, Amelia menikahi William Dyer, seorang pekerja pabrik bir dari Bristol. Ia melahirkan 2 anak lagi, Mary Ann yang dikenal sebagai Polly dan William Dyer. Tapi kemudian Amelia meninggalkan suaminya. Kejahatan Amelia Dyer sempat terbongkar, namun lolos dari kasus pembunuhan. Pada tahun 1879, seorang dokter menjadi curiga tentang jumlah kematian yang dia laporkan atas bayi-bayi yang dirawatnya. Dokter tersebut mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar meninggal karena faktor tidak sengaja? Dokter itu pun melaporkan Amelia ke pihak berwenang, tetapi alih-alih menerima tuduhan pembunuhan, Amelia hanya dijatuhi hukuman 6 bulan di kamp kerja paksa dengan kesalahan mengabaikan bayi-bayi di bawah pengasuhannya. Tapi itu tidak masalah bagi Amelia. Setelah dibebaskan, ia membuat lebih banyak iklan untuk rumah yang aman bagi para bayi dan terus mengumpulkan pembayaran dari jasanya ini. Jika seseorang bayi yang dia bunuh memiliki orang tua yang ingin mengambil bayinya lagi, dia akan memberi mereka bayi yang lain. Tapi lama-lama Amelia Dyer berpikir, jika ia terus-terusan melapor kepada petugas keamanan atas tewasnya bayi-bayi itu dan meminta surat kematian dari mereka, hal tersebut akan membahayakan dirinya sendiri.
Ia menyadari kesalahannya tersebut. Ia pun mulai melakukan langkah lainnya, yaitu dengan membuang mayat-mayat itu sendiri. Dia akan membungkus bayi-bayi itu dengan kain dan kemudian menguburnya, atau membuangnya di sungai, atau menyembunyikannya di seluruh kota. Amelia juga membunuh mereka dengan berbagai cara, karena ia tidak memiliki pola tertentu untuk teknik membunuhnya itu. Amelia Dyer juga dengan jeli terus mengawasi pihak berwenang. Jika dia merasa mereka mulai mencurigainya atau akan menangkapnya, dia akan berpura-pura depresi dan mengaku jika ia memiliki niatan untuk bunuh diri. Itu strateginya si Amelia Dyer. Ia sempat beberapa kali masuk ke rumah sakit gangguan mental untuk perawatan. Suatu kali dia bahkan mencoba untuk bunuh diri dengan meminum 2 botol laudanum yang overdosis, tapi ia selamat. Amelia juga sering pindah dari satu kota ke kota lainnya dan memakai identitas baru untuk setiap aksinya, demi menghindari polisi dari mengikuti jejaknya serta orang tua yang ingin menuntut anak-anak mereka kembali. Diperkirakan bahwa selama hampir 30 tahun sepak terjangnya di dunia baby farming, Amelia Dyer telah membunuh lebih dari 400 anak dan mengantongi pundi-pundi uang dari bayi-bayi tersebut. Para peneliti percaya jumlah itu bisa 2 kali lipat seandainya dia tidak tertangkap. Terbongkarnya kejahatan Amelia Dyer. Pada bulan Maret 1896, seorang tukang perahu sedang memancing di sungai Thames dan saat itu ia mendapatkan sebuah tas dari sungai. Ketika dibuka, ia terkejut saat ia menemukan tubuh mungil seorang bayi perempuan di dalam tas tersebut terbungkus kertas. Seorang polisi dengan teliti memperhatikan ada sebuah nama yang hampir pudar ditulis di sudut kertas, Nyonya Thomas beserta alamatnya. Alamatnya ditujukan ke alamat tempat tinggal Amelia Dyer. Dan meskipun polisi bisa menemukan Amelia berkat mayat bayi, tetapi mereka belum bisa menuduhnya atas kejahatan tanpa bukti langsung. Jadi mereka pun membuat jebakan. Itu strategi mereka. Pihak kepolisian menggunakan seorang wanita muda sebagai umpan. Lalu mereka pura-pura memasang iklan tentang seorang wanita yang sedang mencari sebuah rumah perawatan yang bagus untuk bayinya. Tentu saja, dengan cepat Amelia Dyer menjawab iklan tersebut dan mengatur pertemuan dengan wanita itu, yang akhirnya menuntunnya kepada jebakan polisi. Setelah menggeledah rumahnya, polisi menemukan aroma mayat manusia yang sudah busuk, sejenis meteran kain yang digunakan untuk melilit leher bayi, telegram tentang pengaturan adopsi, iklan, dan surat-surat dari para ibu bayi yang menanyakan tentang anak-anak mereka. Mereka juga menemukan barang-barang yang sudah dikemas, seolah-olah Amelia akan pindah lagi dari situ. Polisi pun mengeruk sungai Thames untuk mencari lebih banyak mayat lagi. Menyadari bahwa dia tidak bertanggung jawab atas semua mayat bayi yang ditemukan, Amelia hanya mengaku bersalah atas bayi-bayi yang dicekik dengan tali karet yang berwarna putih sebagai cirinya. Penangkapan. Dyer ditangkap pada tanggal 4 April 1896 dan mengaku melakukan pembunuhan, tetapi sebelumnya dia meyakinkan polisi bahwa anak perempuan dan menantunya juga jangan ikut ditangkap karena mereka tidak terlibat dalam kejahatannya. Pada pemeriksaan awal Mei, tidak ada bukti yang ditemukan bahwa Mary Ann Polly atau Arthur Palmer telah bertindak sebagai kaki tangan ibunya. Amelia Dyer mengajukan surat permohonan yang bunyinya seperti ini. Tuan, tolong beri aku kesempatan menyampaikan ini kepada hakim pada hari Sabtu tanggal 18. Aku membuat pernyataan ini karena aku mungkin tidak memiliki kesempatan, maka aku harus membebaskan beban pikiranku. Aku tahu dan aku juga merasa bahwa hari-hariku tinggal menghitung waktu di bumi ini, tetapi aku merasa itu adalah hal yang mengerikan jika kita melibatkan orang-orang yang tidak bersalah ke dalam masalah. Aku tahu bahwa aku harus bertanggung jawab di hadapan penciptaku di surga atas kejahatan mengerikan yang telah aku lakukan. Tetapi karena Tuhan yang Maha Kuasa adalah hakimku di surga, bahwa anakku Mary Ann Palmer atau suaminya Alfred Ernest Palmer dengan sungguh-sungguh
aku menyatakan tidak satupun dari mereka yang ada hubungannya dengan kejahatanku. Mereka tidak pernah tahu bahwa aku telah melakukan hal yang jahat sampai semuanya terlambat. Aku berbicara jujur dan benar sebagaimana aku berharap untuk diampuni. Aku sendiri harus berdiri di hadapan Sang Pencipta di surga untuk menjawab semuanya yang telah dilakukan oleh kedua tanganku. Amelia Dyer, 16 April 1896. Itu bro, isi tulisan si Amelia Dyer. Lanjut. Pada tanggal 22 Mei 1896, Amelia muncul di Old Bailey dan mengaku bersalah atas satu pembunuhan dan mengklaim kegilaan sebagai pembelaan atas kejahatannya. Namun, juri memutuskan bahwa ia telah memalsukan kegilaannya sebagai cara untuk menghindari hukuman. Sebelum menjalani eksekusi, Amelia mendengar bahwa putrinya telah dibebaskan dari segala tuntutan. Amelia Dyer menjalani eksekusinya dengan cara digantung dan dilakukan oleh James Billington di penjara Newgate pada hari Rabu 10 Juni 1896 pada jam 9 pagi. Ucapan terakhirnya sebelum dieksekusi adalah I have nothing to say. Kasus Dyer menarik perhatian nasional karena tingginya jumlah kematian, yang akhirnya memicu revolusi dalam undang-undang adopsi dan mendorong pemerintah untuk merevisi tentang baby farming agar tidak ada lagi kasus serupa. Meskipun diperkirakan bahwa jumlah total korbannya antara 300 sampai 400 bayi, tapi hanya 3 korban saja yang diidentifikasi dan dikaitkan secara positif dengan Amelia Dyer. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah anak Amelia Dyer benar-benar tidak terlibat dalam kejahatan ibunya? Oke. Saat Amelia Dyer dieksekusi, putrinya sudah dibebaskan dari tuntutan. Tapi, apakah dia tidak bersalah seperti yang diklaim ibunya? Tapi yang jelas, 2 tahun setelah kematian ibunya, sebuah paket ditemukan di kereta api dari Bristol menuju London. Bingkisan itu berisi bayi yang baru lahir dalam kondisi masih hidup. Bayi itu akhirnya ditelusuri kembali ke ibunya, Jane Hill. Wanita muda yang putus asa telah menyerahkan bayinya kepada Tuan dan Nyonya Stewart bersama dengan jumlah uang sebesar 12 euro. Akhirnya, polisi segera mengetahui identitas asli Stewart, dan dia adalah Polly, anak Amelia Dyer dan menantunya Arthur. Ada spekulasi bahwa Amelia Dyer adalah Jack the Ripper atau Jill the Ripper. Pada tahun 1888, wilayah Whitechapel, London, diteror oleh pembunuhan berantai yang dijuluki Jack the Ripper. Identitas pembunuh berantai yang terhitung sadis ini tidak pernah terungkap, tetapi ini tidak menghentikan Ripperologis itu yang ingin mengungkap untuk terus menebak dan menyebut ratusan nama yang sekiranya dicurigai. Sebagian besar nama-nama yang dicurigai ini adalah laki-laki. Tapi akhirnya semakin banyak orang yang menduga bahwa The Ripper sebenarnya adalah pembunuh berantai perempuan atau Jill the Ripper. Anehnya, ini bukan teori baru, tetapi teori yang diajukan oleh seorang detektif terkemuka di tengah-tengah penyelidikan Ripper itu sendiri. Apakah kalian pikir bahwa pelakunya bukan Jack the Ripper, tetapi Jill the Ripper? Detektif Aberlane 1888. Bukti dugaan jika The Ripper adalah seorang pembunuh wanita, Jill the Ripper maksudnya. Kasus pembunuhan korban terakhir Ripper yang diketahui adalah Mary Jane Kelly, yang akhirnya memunculkan pemikiran tentang pelakunya adalah seorang pembunuh wanita. Seorang saksi yang dapat dipercaya dan teman dekat korban, Caroline Maxwell, bersumpah bahwa dia melihat temannya berjalan dengan cepat di jalan Whitechapel beberapa jam setelah dia dibunuh dan dimutilasi di tempat tinggalnya. Bagaimana mungkin? Satu jawabannya pasti, detektif Aberlane menyimpulkan bahwa yang dilihat Maxwell adalah sosok si pembunuh, Jill the Ripper, bukan Kelly, temannya.
melainkan seorang wanita lain yang mengenakan pakaian Kelly. Bukti dari tempat kematian Kelly memiliki beberapa cara untuk mendukung teori ini. Sebuah pakaian wanita, termasuk topi, ditemukan terbakar di perapian Kelly. Teman-temannya bersumpah bahwa pakaian itu bukan milik Kelly. Terlebih lagi dia tidak pernah memiliki topi. Apakah si pembunuh telah menukar bajunya dengan baju korban untuk melarikan diri? Dalam bukunya di tahun 1939, Jack the Ripper, A New Theory, William Stewart berupaya membangun profil seorang pembunuh wanita. Dia menyimpulkan bahwa pembunuh yang paling mungkin sebagai Jill the Ripper adalah bidan atau orang yang paham tentang dunia bedah. Seorang bidan era Victoria akan tahu bagaimana membuat seorang wanita pingsan dalam hitungan detik menggunakan titik-titik tekanan di leher. Dia juga bisa berjalan di jalanan Whitechapel dengan tangan atau pakaian penuh darah tanpa menimbulkan kecurigaan orang yang melihatnya, karena bisa saja ia habis membantu orang yang melahirkan atau apapun lah. Motif apa yang dimiliki seorang bidan untuk melakukan pembunuhan yang begitu mengerikan seperti yang telah dilakukan The Ripper? Stewart berteori bisa saja ia memiliki dendam terhadap wanita dan ingin membalasnya. Bukti dugaan lebih lanjut jika Jill the Ripper adalah seorang bidan. Pengetahuan dasar tentang anatomi diperlukan untuk memutilasi korban. Dalam 3 kasus The Ripper, rahim korban dilepas. Fakta bahwa tidak ada korban The Ripper yang dilecehkan secara seksual. Goresan dilakukan pada tubuh korban oleh seseorang dengan kuku panjang. 3 kancing boot wanita ditemukan di dekat seorang korban yang mengenakan sepatu boot bertali, bukan berkancing. Tumpukan pakaian rapi terlipat di kaki korban Annie Chapman. Yang seperti ini biasanya hanya wanita yang mampu melakukannya. Amelia Dyer tentu merupakan kandidat kuat untuk menjadi Jill the Ripper. Dia tinggal di daerah Whitechapel di berbagai titik dalam hidupnya. Seorang perawat dan bidan yang terlatih, ia memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk menghilangkan organ-organ korban yang dimutilasi. Selama beberapa waktu, ia pernah menjadi narapidana di berbagai rumah sakit jiwa dan secara psikologis jiwanya tidak stabil. Dia sangat membenci masa lalunya sebagai anak karena harus menghadapi ibunya yang gila meskipun ia berhasil menekan kebenciannya saat ibunya masih hidup. Apakah kebenciannya kemudian dilampiaskan saat ia dewasa dan mendesaknya untuk membalas dendam pada wanita lain? Entahlah. Yang paling memberatkan adalah kepribadian psikopat Amelia Dyer. Seorang wanita tanpa hati nurani, tanpa belas kasihan, atau tanpa penyesalan demi uang kertas sebesar 10 euro. Tentu saja dia mampu untuk melakukan hal yang sama terhadap para wanita seperti yang dilakukan The Ripper. Tapi tentu saja ini adalah sebuah teori yang masih mengambang. Meskipun Stewart telah menjelaskan tentang banyak bukti dugaan untuk mendukung teorinya terhadap Amelia Dyer. Tapi akhirnya dia sendiri, oke bro, lu semua udah dengerin tentang kasusnya Amelia Dyer, pembunuhan terhadap 400 bayi yang sadis banget sampai memutilasi bayi-bayi tersebut. Mudah-mudahan ini udah nggak ada lagi lah kayak gini-gini di negara kita ataupun negara dengan 400 bayi yang jumlahnya nggak sedikit dibunuh gitu, nggak ngerasa dihantui gitu ya. Wah, ngerti. Dan mudah-mudahan kasus ini jangan sampai ada lagi di manapun. Oke, thank you buat lu semua udah denger. Dan gue ambil sumbernya dari Lamis Corner. Oke, segitu dulu perjumpaan kita. See you next time and be careful anytime.